Halo kaum pencerita, gua Rani dan selamat datang kembali di channel gua. Tadi gua gabut, Pak. Ya, pengumuman yang sangat-sangat tidak penting sekali. Tapi ya begitulah, kalau kita lagi sehat-sehat aja, ya malas-malasan itu sudah hal yang wajar. Seperti gua yang tadi, gua malas-malasan, gua mana ada pikirin apa-apa. Yang penting gua hidup nyantai aja. Gua nggak pikirin ke depannya bagaimana, selanjutnya gua harus gimana. Ya karena berhubung juga di saat-saat ini kan masih memiliki keluarga, masih di bawah tanggung jawab mereka. Ya sehingga gue lupa akan masa depan gue yang nantinya yang mana gue menjalani tanpa mereka. Ya mereka juga ada sih yang mendukung, tapi yang menjalankan sepenuhnya 100% adalah gue. Ya begitulah ya hidup. Ketika lu senang ya nikmati, ketika lu sedih nikmati. Dan gue menikmati setiap porsinya. Ketika gue malas ya gue nikmati, ketika gue harus bekerja ya gue nikmati. Karena kesedihan, kebahagiaan, kesenangan, dan keduka hatian itu bersifat konstan. Lo gak bisa memperkirakan kapan datangnya. Lo gak bisa memperkirakan kapan berakhirnya. Mereka seolah-olah datang lalu pergi sesuka hati mereka saja. Dan ya kita hanya bisa memberikan respon terhadap mereka. Ketika kesedihan itu datang, respon kita bagaimana? Ketika kesenangan itu, respon kita bagaimana? Karena yang namanya mood bisa berubah kapan saja. Lo bisa saat ini senang dan nanti lo akan bersedih. Atau sekarang lo bersedih, nanti bisa saja lo bahagia. Siapa yang tahu itu ya kan? Halo teman-teman, gue Randy dan gue seorang pencerita. Ya, sebenarnya gue itu pemalu. Selain pemalu, gue pendiam, Pak. Gue pendiam, ya, tapi ide, gagasan, dan pikiran yang selalu ada di otak gue yang kecil ini, di kepala gue yang tak seberapa ini, selalu menyusahkan gue, Pak. Selalu membuat gue merasa tidak enak. Selalu ada di tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan maupun tiap tahun. Yang dimana gue adalah seorang pemalu dan gue tidak bisa mendeskripsikannya, membagikannya kepada teman-teman atau orang terdekat. Ya namanya juga pemalu, boro-boro ingin bercerita melihat mata mereka saja gue gak berani untuk bertatap mata. Dan gue juga seorang pendiam sehingga yang dimana kalimat gue selalu terbata-bata, tidak jelas, dan seperti yang kalian dengarkan sekarang, seperti yang kalian lihat sekarang, itu disebabkan gue pendiam sehingga tidak bisa menyusun kalimat atau kata-kata yang baik, yang bagus, yang mudah dipahami. Dan semoga hari ini lo mulai tahu lah. Dan itu yang menjadi kendala gue hingga saat ini. Makanya kalau lu menonton semua video-video gue, lu akan menyadari hal tersebut. Gua selalu terbata-bata dalam berbicara, tidak jelas dan susah dipahami. Ya mungkin juga ada di sebagian orang menganggap video gua ini memiliki pesan di dalamnya, memiliki sebuah epilog yang bagus, namun karena penyampaian gua yang kurang baik sehingga susah dipahami. Tetapi ya karena itulah gua buat channel YouTube ini, dimana gua buat channel YouTube gua Kaum Pencerita, dimana gue bebas bercerita sesuka gue. Ya hitung-hitung mengurangi beban pikiran lah, agar memorinya gak padat, agar penyimpanannya masih banyak. Jadi kembali ke topik yang tadi, gue juga berpikir waktu menikmati kemalasan tadi, bagaimana kalau gue sakit. Ya mungkin berat ya, kalau gue sakit mungkin gue gak bisa mendapatkan kemalasan yang gue inginkan itu. Meskipun ketika lu sakit mendapatkan kemalasan, lu bisa rebahan, tidur-tiduran, ya ada yang ngantar makanan lu,
ada yang ngantar minuman untuk lo sendiri, tapi lo tidak menginginkan hal itu. Lo ingin menikmati kemalasan dalam keadaan sehat. Siapa yang ingin sakit? Dan gue juga mempelajari suatu hal penting tentang cinta. Ya, berhubung gue masih dekat dengan keluarga gue masih ada bersama-sama dengan mereka, makanya gue sedikit belajar tentang cinta. Yang menurut gue, ketika lo cinta seseorang, lo cinta kepada dia, lo akan rela ketika penyakit datang ke dia. Lo berdoa pada Tuhan lo, ya Tuhan, biarkanlah penyakitnya pindah ke gua. Lo rela memindahkan penyakit yang ada dari dia ke lo. Dan lo rela berdoa pada Tuhan lo, meminta untuk bertukar posisi. Dan menurut gua itu yang dinamakan cinta di atas rasa sayang. Karena lo akan rela melakukan segalanya. Lo rela memberikan segala jiwa lo, segala hidup lo, bahkan segala harta. Gue juga percaya cinta di atas rasa sayang itu ketika gue menyadari bahwa karena kami adalah dari keluarga miskin, gue menyadari bahwa ketika semiskin-miskinnya lo, ketika orang yang lo cintai sedang sakit, lo akan menjadi orang terkaya di daerah situ. Ketika biasanya 100.000 cukup untuk seminggu, lo berhemat yang paling hemat. Tapi ketika orang yang lo cintai tadi sedang sakit, lo akan rela menghabiskan 100.000 saja untuk sehari, bahkan lebih. Lo rela membelikan makanan yang dia suka, obat-obatan, yang penting dia sembuh dulu, yang penting dia sehat dulu. Urusan uang bisa dicari ke belakangan. Ya, sejak saat itu gue percaya bahwa cinta di atas rasa sayang. Dan sebenci-bencinya orang tua ke anaknya, kalau anaknya sedang sakit, orang tua bisa bilang apa lagi. Begitu juga dengan sebaliknya, sebenci-bencinya anak terhadap orang tua. Ketika istri sudah menasihati, suami bisa bilang apa lagi. Makanya seorang orang tua tidak usah terlalu ikut campur terhadap pilihan anaknya. Ketika memilih pilihan hatinya, orang tua sebaiknya mendukung atau memberikan saran saja, tapi jangan ikut campur terhadap pilihan itu. Karena yang menikah adalah anak, bukan orang tua. Ini adalah tentang masa depan anak, bukan masa depan orang tua. Ya mungkin juga tentang masa depan orang tua, tapi yang paling banyak berpengaruh adalah terhadap si anak tersebut. Dan sebenci-bencinya lo, sekesal-kesalnya lo terhadap seseorang, cobalah menyempatkan diri atau menyempatkan waktu untuk melihat dia ketika sedang tertidur. Coba perhatikan dia pak sedang tidur. Lo bisa bilang apa lagi? Selain lo meresponnya terhadap rasa iba, rasa benci, rasa kesal yang tadi akan hilang sekejap, atau dalam detik itu, dalam menit itu, dalam waktu itu juga. Dan mungkin cukup sekian video gua kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.